Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Meikoryasara dari Prodi Teknik Informatika E dengan nomor induk mahasiswa 21200190424. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan ya mengenai citra digital, tepatnya pengolahan citra digital. Jadi saya bermaksud untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester 7 kali ini. Kita langsung saja ke materi. Jadi citra atau image. Apa sih citra atau image? Itu adalah representasi dalam bentuk gambar yang mirip dengan suatu objek. Seperti yang kita ketahui, gambar itu sendiri adalah kumpulan dari atau kombinasi dari titik-titik atau garis-garis atau bidang bahkan warna yang menciptakan sebuah imitasi dari suatu objek yang biasanya objek fisik atau manusia. Nah, citra itu biasanya terdiri dari uh, 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya 2 dimensi itu seperti gambar, lukisan. Kemudian untuk 3 dimensi itu seperti patung. Nah, apa sih elemen dasar dari citra digital? Sebenarnya elemen dasar dari citra digital itu ada 6, yaitu yang pertama adalah kecerahan atau brightness, yang kedua ada kontras, ada ketajaman atau kontur, ada warna atau color, ada bentuk atau shape, kemudian ada susunan atau tekstur. Itu adalah elemen dasar dari citra digital. Nah, kita masuk ke pengolahan citra. Jadi pengolahan citra itu ada apa sih? Pengolahan citra itu adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra maupun memanipulasi citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau musuh. Kenapa sih citra itu diolah? Seperti yang kita tahu ya, kadang kita tuh sering kali foto kita itu ada noise, ada blur, kemudian ada yang kayak backlight, itu kan kita bisa mengolah foto itu. Nah, itu namanya adalah pengolahan citra. Itu seperti kita mengatur kontrasnya, kita mengatur tadi kita mengatur kecerahan, kita mengatur ketajaman. Ini kan masuk di sini. Kita bisa masuk di sini arti pengolahan citra itu sendiri. Kemudian tujuan apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas itu sendiri agar citra itu mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin, dalam hal ini adalah komputer. Jadi kita masuk ke dalam penerapan pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital itu sebenarnya ada banyak sekali, namun saya sebutkan 4 saja. Jadi yang pertama adalah film. Yang pertama, film itu pasti kita sering melihat kan ya, film-film yang tayang di layar lebar, bahkan di HP kita sering lihat. Itu adalah penerapan pengolahan citra digital. Karena film itu adalah sebuah video ya, video. Jadi di situ akan ada gambar yang bergerak gitu. Kita menangkap gambar, kemudian gambar itu bergerak. Nah, kemudian ada kedokteran. Nah, di kedokteran sendiri itu sangat menerapkan pengolahan citra digital. Dalam hal apa? Dalam hal ronsen, dalam hal USG, dalam hal sinyal X-ray. Jadi para dokter itu menggunakan pengolahan citra digital yang saya sebutkan tadi itu untuk mendiagnosa pasien. Jadi sangat berguna sekali untuk diterapkan di kedokteran di dunia rumah sakit ya jadinya. Jadi ada komunikasi. Nah, komunikasi itu yang seperti apa? Seperti yang kita sering lihat itu ada video call. Jadi kan kita masuk di situ pengolahan citra digitalnya. Kita berkomunikasi menggunakan video call itu kan juga termasuk. Kemudian ada fotografi. Nah, fotografi itu yang sering kita lakukan tiap hari ya. Kita akan foto-foto gitu. Jadi kita bisa mengeditnya, kita contohnya bisa mengatur warna agar lebih estetik atau lebih seperti urban style atau gimana sesuai dengan keinginan yang kita mau. Nah, sebenarnya ada banyak lagi pengolahan citra digital, namun karena waktunya mungkin akan lama, jadi saya sebutkan 4 saja. Nah, operasi pengolahan citra.
Operasi pengolahan citra itu ada 6, yaitu adalah peningkatan kualitas citra, ada pemugaran citra, pemampatan citra, pemilahan citra, analisis citra, dan rekonstruksi citra. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, langkah pengolahannya ya, akuisisi citra. Akuisisi citra adalah tahap awal untuk mendapatkan citra digital. Tujuan akuisisi citra adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan memilih metode perekaman citra digital. Nah, yang kedua adalah reprocessing. Tahap ini diperlukan untuk menjamin kelancaran pada proses berikutnya ya. Jadi pada proses tadi kita memerlukan reproducing untuk memberikan atau menjamin kelancaran untuk proses berikutnya, yaitu proses segmentasi. Jadi proses segmentasi itu apa? Tahapan ini bertujuan untuk mempartisi citra menjadi bagian-bagian pokok yang mengandung informasi penting, misalnya memisahkan objek dari latar belakang. Nah, yang keempat adalah representasi dan deskripsi. Dalam hal ini, representasi merupakan suatu proses untuk mempresentasikan suatu wilayah sebagai suatu daftar titik-titik koordinat dalam kurva yang tertutup dengan deskripsi luasan atau perimeternya. Yang kelima adalah pengenalan dan interpretasi. Tahap pengenalan bertujuan untuk memberikan label pada suatu objek yang informasinya disediakan oleh deskriptor. Sedangkan tahap interupsi bertujuan untuk memberikan arti atau makna kepada kelompok objek-objek yang dikenali. Nah, yang terakhir adalah basis pengetahuan. Jadi sebagai basis data pengetahuan berguna untuk memandu operasi dari masing-masing modul proses dan mengkontrol interaksi antara modul-modul tersebut. Selain itu, basis pengetahuan juga digunakan sebagai referensi dalam proses template matching atau pada pengenalan pola. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sampai sekian presentasi dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, kalau perlu komen sebanyak-banyaknya, share ke semua sosial media kalian. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.